Dulu hidup sederhana membantu keluarga dan berjualan ikan di kampung halaman, kini nama Beran Peto atau Onyo justru kembali menjadi sorotan setelah terseret dalam konflik keluarga yang bukan ia ciptakan. Di tengah polemik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali ramai diperbincangkan publik, perhatian warganet justru banyak tertuju kepada sosok Onyo. Bukan karena pernyataan atau sikapnya, melainkan karena sebuah momen yang dianggap menggambarkan beratnya posisi seorang anak ketika berada di tengah masalah orang tua. Video CCTV yang memperlihatkan momen pertengkaran Ruben Onsu dan Sarwendah menjadi perbincangan luas. Rekaman tersebut muncul setelah kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memperlihatkan video itu kepada awak media sebagai tanggapan atas pernyataan Sarwendah sebelumnya terkait pertengkaran di depan anak-anak. Namun, dari seluruh adegan yang beredar, ada satu momen yang paling menarik perhatian publik. Saat suasana mulai mereda, Onyo terlihat menghampiri Sarwendah dan memberikan pelukan. Momen singkat itu langsung membuat banyak warganet merasa iba. Bagi sebagian orang, Onyo terlihat berada dalam posisi yang sulit karena harus menyaksikan dua sosok yang selama ini menjadi orang tua baginya berada dalam konflik. Kolom komentar media sosial pun dipenuhi ungkapan simpati. Banyak warganet yang mengaku sedih melihat Onyo berada dalam situasi tersebut. Perhatian publik pun perlahan bergeser. Bukan lagi hanya membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana dampak konflik keluarga bisa dirasakan oleh anak. Menanggapi ramainya video tersebut, Sarwendah kemudian memberikan penjelasan mengenai keberadaan anak-anak saat kejadian berlangsung. Menurut Sarwendah, kedua putrinya saat itu berada di ruangan lain bersama pengasuh dan berada cukup jauh dari lokasi dirinya berbicara dengan Ruben Onsu. Ia juga menyebut setelah kejadian selesai, dirinya langsung memastikan kondisi anak-anak. Sarwendah mengatakan dirinya tidak bisa memastikan sepenuhnya apakah anak-anak mengetahui atau merasakan dampak dari kejadian tersebut. Sebagai seorang ibu, ia mengaku tetap memiliki kekhawatiran jika peristiwa itu meninggalkan luka emosional bagi anak-anaknya. Di sisi lain, Sarwendah juga mengungkap bahwa pertengkaran tersebut bukan hanya persoalan satu masalah. Ia menyebut ada berbagai hal yang telah lama dipendam selama perjalanan rumah tangganya. Salah satunya berkaitan dengan dugaan perselingkuhan yang menurut pengakuannya sudah ia ketahui sejak beberapa tahun lalu. Sarwendah menyampaikan bahwa saat itu dirinya memilih bertahan karena adanya upaya untuk memperbaiki hubungan. Ia juga menjelaskan bahwa konflik yang terekam CCTV pada Maret 2024 bermula dari persoalan tempat tinggal. Saat kondisi keluarga disebut sedang menghadapi tantangan ekonomi, muncul perbedaan pandangan mengenai rencana tempat tinggal mereka. Menurut Sarwendah, persoalan tersebut kemudian menjadi pemicu perdebatan yang lebih besar karena dianggap sebagai akumulasi dari berbagai masalah yang telah lama terjadi. Namun, jauh sebelum namanya dikenal dalam konflik keluarga, perjalanan hidup Bertrand Peto sendiri memiliki cerita panjang yang penuh perjuangan. Pemilik nama lengkap Alfonsus Toribio Tengkudi itu lahir di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada 14 Maret 2005. Sejak kecil, Onyo dibesarkan oleh kakek dan neneknya di desa Cancar. Kehidupannya saat itu jauh dari sorotan kamera. Seusai sekolah, ia terbiasa membantu keluarga, termasuk mencari pakan ternak hingga berjualan ikan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Perubahan besar dalam hidup Onyo terjadi ketika video dirinya menyanyikan lagu Titip Rindu buat ayah karya Ebit G. Ade viral di media sosial. Suara khasnya membuat banyak orang tertarik. Dari seorang anak muda di daerah, Onyo mulai dikenal luas dan mendapat kesempatan tampil di berbagai acara televisi. Perjalanan itu kemudian mempertemukannya dengan Ruben Onsu. Hubungan keduanya semakin dekat, hingga Ruben memutuskan mengangkat Onyo sebagai anak dan membesarkannya bersama Sarwendah. Ini waktu kecil aku nih.
ini kandang aku nih. Maksudnya bukan kandang aku, maksudnya kandang ternak aku dari dulu ini. Terus aku kalau misalkan kasih makan ternak itu di sini. Nah, ini sebenarnya itu makanan ternak. Cuman ada kayak gini, mana itunya? Di luar. Oh, di luar ya. Ini tuh ternak aku, guys. Nih. Gitu. Ini ayam. Nah, di sini aku biasanya kalau misalkan pagi-pagi itu kayak panasin tangan itu di kayu bakar kayak gini. Mantap pokoknya deh. Sejak saat itu, Bertrand Peto, putra Onsu, menjadi bagian dari keluarga tersebut. Publik pun sering melihat kedekatan Onyo dengan Ruben, Sarwendah, dan kedua adiknya. Karena itulah, ketika konflik keluarga kembali menjadi perhatian publik, banyak warganet merasa Onyo menjadi salah satu sosok yang paling terdampak secara emosional. Nama Onyo sebelumnya juga sempat menjadi perbincangan setelah Sarwendah menceritakan pengalaman putrinya, Thalia, yang disebut mengalami perubahan emosi. Pada masa awal kehadiran Onyo di keluarga, dalam sebuah podcast, Sarwendah mengungkap bahwa saat itu ia mencari bantuan profesional karena merasa khawatir dengan kondisi anaknya. Pada saat Onyo hadir, gak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke sekolah anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Thalia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu? Kalau Tantrum nggak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. oh, Tantrum kayak gitu. Jadi aku sebagai seorang ibu sedih, dan dia ada melakukan sesuatu hal di sekolah yang menurut aku tahu dari hulunya, yang menurut aku sebagai orang tua benar-benar kayak terpukul sekali, kenapa bisa kayak gitu. Namun, cerita tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di publik. Di tengah berbagai perbincangan yang muncul, Onyo sempat mengunggah tulisan singkat di Instagram Story yang membuat publik penasaran. Namun hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Onyo mengenai maksud unggahan tersebut. Kini, di tengah konflik Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan, nama Bertrand Peto justru mendapat perhatian paling besar dari warganet. Bukan karena ia memilih pihak tertentu, melainkan karena banyak orang melihat Onyo sebagai seorang anak yang berada di tengah situasi rumit. Pada akhirnya, kisah Onyo kembali mengingatkan bahwa dalam sebuah konflik keluarga, anak seringkali menjadi pihak yang ikut merasakan dampaknya. Di balik pemberitaan dan perdebatan publik, ada sisi manusiawi yang perlu dilihat, bahwa seorang anak tidak seharusnya menjadi tempat bertumpu konflik orang dewasa, melainkan tetap membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan dari orang-orang yang menyayanginya.